94,7 UFM Free Your Soul, Human Nature dengan To Be With You. Welcome back you lovers to Magdalene's Mind. Dan sebentar lagi kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan salah satu mama yang hebat ini ya. Tadi kita juga bicara bahwa ada satu mom yang anaknya itu memiliki preferensi seksual yang berbeda, he's gay. Dan yang satu ini juga adalah terdiagnosa ya berarti ya. Terdiagnosa bahwa anaknya ini adalah ASD atau Autism Spectrum Disorder. Untuk lebih jelasnya, kita pengen ngobrol-ngobrol sekarang ini di 8317617. Kita juga sudah bersama dengan Mami Tina. Selamat malam Mami Tina. Halo, selamat malam. Halo, ada. Nah, tuh rame tuh. Halo Devi, halo Hera. Halo Tina. Salam kenal dulu sebelumnya, saya Arif. Maaf lahir batin sebelumnya ya Mom. Oh iya, sama-sama Arif, salam kenal juga. Salam kenal. Lagi di mana sekarang? Lagi di rumah atau lagi? Di rumah. Oh di rumah. Pikir lagi di klub mana gitu, lagi cari. Nggak ada klub buat ibu-ibu. Oh ada sih, kalau mau bisa-bisa aja. Kita ajak jalan nih berarti ya. Tin, Gimana? terima kasih ya sebelumnya juga udah sharing kisahnya di Magdalene.co. Oh, Terus kemudian juga bersedia untuk kita telepon di Magdalene's Mind di malam hari ini di UFM. ya, thank you juga, thank you. Pertama kali tuh ketahuannya pas tahun berapa sih? Sekitar tahun 2004. Bagaimana akhirnya bisa sampai ketahuan di tahun 2004 itu? Boleh di-share nggak sama kita? Waktu itu anak saya kan kalau usia standar tuh biasanya 2 tahun tuh udah bisa panggil mama papa, terus minta minum, minta makan. Tapi anak saya nggak bisa. Jadi cuman suara-suara aja yang keluar, tapi nggak ada nggak ada kata gitu, nggak ada Gibberish kata. gitu ya, benar-benar Cuman gibberish kayak aja. mumbling kayak gitu aja sih. Oh, dan itu Sebenarnya. mohon maaf sebelumnya, gue nggak akan pernah bisa bilang bahwa oh ya, I know how you feel, ya gue mengerti gitu, enggak. Oh iya, pasti. How do you feel pertama pas dengar cerita diagnosa itu? Penasaran. Oh ya? Jadi malah karena kan nggak pernah dengar kan apa itu autis sama apa, nggak pernah penasaran. Untung ada internet. Jadi ada Google, kita bisa cek, kita bisa cari tahu itu apa. Malah buku-buku juga kita sempat pesan gitu ya. Jadi tahu oh ini apa. Semuanya pesan dulu bukunya, terus baca-baca sendiri, cari tahu, baru. Nah itu dia anak ya. Hai Raisa. Dia tahu tuh dia omongin apa. Proud is Lagi nanya, what is proud? dia nanya. Dia seneng gardening. Jadi kalau Oh iya, apa-apa kita kan mau selalu- gardening bareng ya. dia selalu kemarin pergi juga belinya bibit-bibit, Dev. Oh ya ampun lucunya. Lucu. Jadi kita cari tahu semua lewat internet. Dan ketahuan pertama sekali selain dari autism, kita tahunya istilahnya sensory processing disorder. Mungkin kalau orang umum nggak gitu tahu, tapi intinya gangguan pada sensori kita gitu. Iya. Taunya itu yang pertama kali. Itu setelah karena kita bukan dokter, tetap aja kita mesti bawa ke profesor kan untuk cek ini apa. Jadi diagnosa keluar autism itu ya dari si dokter anak ini, setelah diobservasi. Nah itu baru dari autism. Tapi sebelumnya kita udah tahu oh ternyata gejalanya ini dan apa yang harus kita lakukan, at least kita udah tahu sih waktu itu. Yeah. Jadi apa yang lo lakukan setelah lo tahu apa itu, terus lo tahu bagaimana mengatasinya? Terus apa the first thing that you did lo sama suami? Kita cari center yang kira-kira penanganannya sesuai sama ke kita. Jadi waktu itu banyak kan center itu belum banyak sih. Ada beberapa center yang jadi digabung di sini kan special needs itu nggak gitu nggak ada ditangani secara spesial sama government. Jadinya kita itu challengingnya kita tuh. Jadi kita nyari center yang kira-kira sesuai sama anak kita. Maksudnya kalau kita ngomong specialist kan itu spektrumnya luas banget. Mulai dari anak yang cerebral palsy, Down syndrome, autism itu semua masuk ke situ. ADHD itu juga sebenarnya juga itu kan ya. Jadi kita cari yang sesuai yang mana, karena anak saya kan punya kebiasaan mengcopy kebiasaan anak lain. Satu ruangan let's say dengan anak yang cerebral palsy yang misalnya nggak bisa mengeluarkan suara, ya dia makin nggak keluar kan suaranya. Iya. Malah makin cuman maksudnya jadi kayak suara doang tapi nggak ada kata-katanya, nggak terbentuk struktur kata untuk minta sesuatu, instruksi itu makin nggak ada. Coba mencari sesuatu yang sesuai sama mereka, sama anak saya. Dan akhirnya waktu anak saya umur 4 tahun, dia malah ngomongnya bahasa Inggris doang, nggak mau ngomong bahasa Indonesia. Wow. Challenge lagi kan nyari namanya speech pathologist. Jadi kalau speech therapist kan hanya terapis aja, tapi kalau speech pathologist tuh mengajarkan anak untuk mengeluarkan suara sehingga bisa membentuk kata.
Iya. Baru kalimat. Nah itu yang sedikit sekali waktu itu. Sampai kita survei itu 2 tahun baru dapat. Wah, lama juga. 2 tahun baru dapat. Yang bisa pakai bahasa Inggris ya. Iya. Berapa kata sih waktu pertama kali akhirnya Raisa ini bisa mengeluarkan kata yang ada artinya? Berapa kata? Mungkin cuma bilang mau minum. Atau misalnya kalau mau ke belakang gitu bisa bilang sih. Pipi atau pupu kayak gitu aja. Baru itu aja kita udah seneng banget. Usia berapa waktu itu pas bisanya? Dia bisa ngomong tuh sekitar usia 5 tahun. Jadi bayangin kalau anak normal 5 tahun tuh udah bisa nyanyi dan segala macam. Itu anaknya belum. Kalau boleh tahu, center-center itu biayanya mahal nggak ya? Tergantung kelasnya sih. Jadi sekarang sih udah mulai banyak. Tapi zamannya dulu tuh kita nggak gitu banyak pilihan karena rumah sakit itu belum ada sedia center. Kalaupun ada di RSCM kan jauh banget, kita kebetulan tinggal di selatan. Kalau dibilang mahal atau enggaknya, untuk kita yang mahal itu kalau yang pakai bahasa Inggris. Kalau yang pakai bahasa Indonesia sih boleh sebut harga gak atau? Nggak apa-apa, boleh aja. Mungkin average-nya itu sekitar 75 sampai 200 ribu kalau yang bahasa Indonesia. Sekali datang. Jadi kan mereka harus seminggu berapa kali dan pilihannya kan banyak tuh. Ada terapi bicara, terapi okupasi, dan itu karena mereka mix. Jadi memang akan banyak sekali pengeluaran untuk orang tua yang punya anak special needs. Saya pernah ngobrol gitu sama seseorang. Kalau dianalogikan, satu anak yang berkebutuhan khusus itu dalam hal ini adalah yang autistik, itu selayaknya 15 sampai dengan 20 anak normal yang betul-betul harus ditangani di saat yang bersamaan. Raisa seperti itukah atau sebetulnya dia bedanya di mana gitu dengan karena artistik itu kan manifestasinya beda-beda ya, tiap orang-orang artistik itu beda-beda. Kalau Raisa seperti apa sih sebetulnya? Maksudnya dalam center atau gimana? Enggak, dalam hal berinteraksi bersama dengan orang. Berinteraksi itu kondisi sekarang apa pada saat itu? Kondisi sekarang boleh dibandingkan dengan yang dulu juga boleh. Oke, kalau sekarang itu dia kalau ketemu orang baru dia bisa say hi, bisa ada mau tegur, mau tahu gitu orang namanya siapa atau tergantung. Kalau dia sekarang dia tuh malah seneng sama kayak anak kecil, jadi kita kadang suka ngelarang dia negor semua anak kecil di jalannya temen ditegur gitu. Iya. Saya kan kita pusing kadang-kadang kan nggak semua orang tua mau anaknya ditegur ya. Iya. Jadi kita suka larang gitu, jangan tegur semua orang gitu. Nah, tapi kalau dulu kan peduli juga nggak ada orang. Ya, boro-boro ada eye contact kan, atau ada berapa orang di ruangan aja juga dia nggak peduli siapa gitu. Maksudnya nggak ngeh gitu loh. Ada orang atau enggak gitu. Tin, lo merasa mulai ada turning point di Raisa itu kapan? Setelah berapa lama nih menjalani terapinya segala macam? Bisa dibilang waktu dia mulai ngomong tuh, Dev, waktu dia 5 tahun tuh kan kita juga bantu istilahnya sama holistik ya. Ada terapi yang di sini tuh jarang ada, namanya craniosacral. Nah waktu kita bantu itu bisa dibilang that's the turning point. Itu waktu dia umur 5 sampai 6 tahun. Itu di situ dia bisa sadar, oh dia tuh lagi di kamar, dia tuh lagi di mall. Kalau nggak dia bisa turun di jalan, menjalan aja udah. Jadi kita yang hati-hati gitu kan. Nah setelah dia bisa ngomong, dia kayaknya seneng gitu, dia bisa ekspres dia maunya ini, dia maunya itu. Nah itu dia mulai ada sedikit oke, ternyata kalau aku ngomong ini nanti dapatnya ini. Nah itu dia baru di situ tuh dia bisa. Jadi memang speech itu penting sekali ya. Nah ini sebagai orang tua nih, apa pengaruhnya ke lo secara psychological, emotional mungkin, dan mungkin time consuming atau pekerjaan lo atau gimana tuh? Memang waktu pas ngelahirin Raisa, aku udah komit mau berhenti, nggak mau kerja. Wow. Tanpa tahu waktu autism, jadi ternyata pilihan yang tepat. Iya. Tanpa disadari. Jadi memang time consuming karena kita bisa dibilang hampir waktu dia 5-6 tahun ke depan, waktu dia sejak didiagnose tuh benar-benar nggak tahu dunia luar deh. Iya. Apa istilahnya benar-benar kuper, nggak pernah kemana-mana. Jadi cuman sibuk dari rumah ke center, pulang gitu aja terus sama hampir 6 tahun. Tapi I think that's the istilahnya sekarang tuh bisa rasain gitu loh benefitnya dari kayak gitu. Jadi nggak ada nyesel, nggak ada, dan
kalau secara emosi dan secara pandangan hidup sih ya kita jadi berubah sama sekali gitu. Maka jadi guru yoga, Dev. Seorang guru yoga toh. Itu untuk anak-anak. Untuk anak-anak, ya. Tina juga nyebut yoga sangat berpengaruh besar terhadap menghadapi persoalan Raisa ini. Itu gimana? Banget, yoga tuh bantu banget. Jadi bayangin kan kita stresnya kayak apa ya. Udah bisa tantrum tiba-tiba, tantrum tuh kayak ngamuk gitu, tiba-tiba di mall meledak gitu, betul meledak, betul. Di mall lagi tiba-tiba dia guling-gulingan di lantai, semua orang pada ngeliatin. Betul. Kayak gitu tuh, pusing kan kayak gitu. Jadi kita stressful banget pasti deh. Semua ibu tuh yang punya anak spesial ini pasti stres, nggak mungkin nggak. Akhirnya larinya ke yoga. Dari yoga ya selesai stres. Gak apa-apa, Bapak, at least stresnya yang lama hilang. Nanti pulang ke rumah stres lagi gak apa-apa. At least yang lama dibuang, gak dikumpulin. Nah akhirnya karena jadi merasa yoga tuh punya pengaruh sesuatu ke aku pengen tahu kan, gimana ya kalau aku coba ke anakku gitu kan. Terus cari-cari tahu, untung ada guruku yang ngasih tahu, ternyata ada nih gini-gini. Akhirnya ya udahlah survei, ketemu orangnya sehingga bisa training untuk si anakku gitu loh. Intinya jadi ya karena kita habis kan di rumah harus ada terapi juga kan, nggak mungkin seminggu cuman 2 jam kan, nggak mungkin. Ada satu yang menarik, maksudnya yang ingin saya tanyakan lebih lanjut, yang ingin gue tanyakan lebih lanjut nih, Tin. Bukan stereotyping, tapi tahu sepanjang apa yang gue pelajari, yang gue amati, wanita itu suka ambil peduli dengan apa kata orang sekitar. Jadi pendapat orang itu betul-betul diambil peduli banget gitu sama seorang wanita. Awal-awalnya seperti itukah? Atau memang udah menganggap, okay, it's none of my business? Ya awal-awalnya masih, kita at least kalau kayak kumpul-kumpul, sempat kalau kumpul-kumpul gitu kan pasti anak saya udah umur segini, udah ini udah gitu. Terus aku kan mikir dong, anak gue nggak bisa nyanyi, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Terus gimana ya gitu. Akhirnya tapi kita pikir ya udah deh, daripada saya pusing mikirin yang anak saya nggak bisa nyapa, mendingan kita fokus ke dia aja kan, dia bisa nyapa. Jadi saya juga udah nggak hangout lagi tuh. Beautiful. Jadi akhirnya kita fokus ke dia. Bisanya kita apa kerjakan, ya udah itu aja sih. Tapi bagus ya, fokusnya bukan kepada apa yang nggak ada, tapi apa yang ada. Iya, lebih begitu sih. Kalau nggak kan capek lo, negatif terus jadinya kan. Embur, iya betul. Tapi yang lucunya ya si Tina ini kan tadi untuk menangani emosinya, untuk menangani stresnya itu akhirnya yoga. Terus lama-lama belajar sama gue juga waktu itu. Akhirnya jadi guru yoga, tapi dia menspesialisasikan untuk yoga for kids, termasuk yoga for special needs kids juga ya, Tina? Iya, betul. Nah, baru ini kalau nggak salah Tina bikin ini ya, yoga cards gitu ya untuk. Iya, tahun lalu sih keluarin. Itu apa? Yoga cards itu apa maksudnya? Jadi kita bikin kumpulan seperti kartu. Jadi sebenarnya jadi visual support. Jadi kalau anak-anak itu kan memang belajarnya secara visual. Jadi kita bikin kartu yoga karena kartu yoga itu bisa jadi permainan kayak kartu remi gitu, tapi bentuknya postur yoga gitu. Ada 58 postur yoga dalam bahasa Indonesia dan gambarnya itu juga gambar kartun, karikatur gitu. Jadi anak-anak gampang untuk relate lah. Iya. Berarti kayak flashcard gitu modelnya. Iya, kayak flashcard gitu. Jadi depannya gambar, belakangnya ada keterangan. Ada keterangannya. Jadi supaya anak-anak yang belum bisa baca paling nggak lihat gambar, misalnya gambar pohon. Di sampingnya gambar si anak tuh ada gambar pohon beneran gitu kan. Iya. Itu Raisa suka juga yoga, senang dia? Waktu dia kecil sih aku tiap hari sama dia karena kan aku mesti mencari sesuatu terapi yang kira-kira fun, karena biarpun dia autis tapi kan masih anak-anak, fun tapi terapeutik gitu loh. Jadi aku larinya ke yoga gitu loh. Walaupun cuma 5 menit, ya tapi jangan dibayangin 1 jam setiap hari ya. Iya. 5 menit di sini, rentang konsentrasinya memang nggak panjang ya. Iya, nggak mungkin. Jadi akhirnya kita cari sesuatu yang kira-kira apa ya yang bisa fun buat dia, yaitu akhirnya aku ketemunya yoga itu. Nah, ini terakhir, Tin. What autism has taught you as a parent? Oh wow, what has autism? Acceptance. Wow. Acceptance itu penting banget. Jadi supaya kita nggak kelamaan di denial stage. That's the first thing yang kita terima ini sebagai pembelajaran.
Lo kalau bisa lihat gue sekarang lagi sujud depan lo sekarang. Beneran deh. Beneran deh. Banyak Pak warrior Iya, mama lain. asli ini one of the super moms. Salut. One of the super moms. Tin, terima kasih udah bagi-bagi ceritanya. Ya sama-sama Ya, udah thank you, dihubungin Tina. juga. Terima kasih ya Tina. May you Tulis live- lagi untuk kita ya. Iya. May you live happily ever after, Tin. Thank Beneran you, deh. thank Thank you you. very much ya, Salam, Tin. Salam ya untuk Ya. Raisa. Hug untuk Raisa. Yes. Bye. Terima kasih banyak ya. Bye. UFM 94,7